Halo semuanya, ketemu lagi di bagian Kinematics Revisit. Jadi kalau tadi di kelas sudah belajar sedikit soal ini ya, dynamic rigid body itu apa sih gitu dan lain-lain. Nah, sekarang kita langsung akan masuk praktek ke bagian Unity-nya. Ya, oke. Jadi pertama, buatlah project baru, kasih nama Hello Physics gitu ya. Lalu ubah nama sample scene yang pertama kali dibuat otomatis oleh Unity jadi GLB. Dan jangan lupa masukkan semua sprite yang kita sudah gunakan sebelumnya ke asset sprites folder. Jadi kalau kita sudah pernah bikin car, target, boulder, yaitu dibikin aja ya car, target sama bouldernya. Ya, di copy ya maksud saya. Di copy lalu masukkan ke sprites folder. Ya, jadi nggak perlu download lagi ya, harusnya tinggal copy dari yang project sebelumnya. Ini kalau Anda lihat saya sudah membuat project Hello Physics. Nah, di sini sudah saya buat 3 folder seperti biasa ya, scenes, script, sama sprites. Di dalam sprites sudah ada boulder, target, jadi kalau diperlukan tinggal dipakai. Di folder scene ini masih ada sampel scene yang pertama kali dibuatkan Unity. Ini akan saya ubah jadi GLB, reload. Ya, seperti permintaan soal. Ini kalau dilihat, ini sudah berubah namanya jadi GLB. Oke, next ya. Nah, pertama kita akan membuat mobil dengan rigid body. Rigid body. Apa itu rigid body? Ya, mari kita lihat aja efeknya gimana kalau di Unity kita pakai rigid body. Kita buat game object car seperti biasa, UI, jadi object, sprite, kita buat ya car. Teman terbaik kita selama ini ya, sudah berapa kali yang menemani kita. Lalu sprite car-nya di drag and drop. Ya, jadi ya car. Nah, sekarang kita mau tambahin komponen baru namanya rigid body 2D. Hati-hati, ada dua, ada rigid body 2D. Yang tidak ada 2D-nya itu untuk game 3D. Jadi hati-hati, yang kita gunakan di sini adalah rigid body 2D. Ya, berbeda ya fisikanya. Di sini bisa dilihat ada rigid body 2D sama rigid body. Kita pilih rigid body 2D. Oke, efeknya apa Pak kalau pakai rigid body? Kita tes ya, kita play. Play. Wih, lo kok jatuh? Lo. Coba di play lagi. Shoo. Jatuh dan makin lama makin kencang. Kok bisa ya? Hmm, aneh. Ya, jadi ternyata rigid body 2D itu adalah komponen untuk membuat sebuah game object menaati aturan-aturan fisika yang ada dari dunianya. Ya, dunia tentunya kan dibuat dari physics engine-nya, tergantung physics engine-nya. Jadi dengan adanya rigid body ini, dia bisa akan mematuhi, game object tersebut akan mematuhi aturan-aturan fisika. Jadi kalau mungkin Anda pernah ngelihat apa namanya benda-benda di game yang taat banget sama fisika kayak Angry Bird kan ya. Kalau Anda lempar-lempar twing nanti dia nabrak-nabrak, nanti gelinding-gelinding. Kalau ada tanjakan kecepatannya menurun, kalau ada turunan kecepatannya bertambah gitu misalnya. Nah, itu semuanya bisa dilakukan kalau game objeknya mematuhi aturan-aturan fisika ya dengan menggunakan digit body ini. Nah, jadi kalau misalnya ada objek yang memerlukan aturan fisika dalam kinerjanya, misalnya kayak tadi Angry Bird itu gitu ya. Atau mungkin kalau ada benda yang mengalami percepatan, kecepatan, dan lain-lain, nah itu semua bisa menggunakan rigid body. Ya, yang memerlukan fitur-fitur dari physics engine-nya. Nah, kalau tadi sudah kita coba run, mobilnya akan langsung jatuh. Wah, ya, jadi seperti saya sudah bilang tadi, selamat, Anda sudah berhasil mensimulasikan gerak jatuh bebas. Ya, tadi saya bisa gerak jatuh bebas ya. Mobilnya dari atas jatuh tuh, makin lama makin cepat, walaupun perlahan. Ya, tapi kenapa jatuh? Emangnya ada gravitasi ya? Kayaknya kita nggak ada setting gravitasi, belum set bawahnya di mana dan lain-lain, kok bisa tahu-tahu jatuh ke bawah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dulu rigid body-nya ya, nih di kanan ini ada rigid body 2D, ini kan ada macam-macam nih, ada body type, material, simulated, use auto mass, linear drag, angular drag, gravity scale, collision detection, sloping mode, interpolate, constraints, dan info.
Yaitu ada banyak sekali bagian-bagian dari rigid body yang bisa kita gunakan dan kita otak-atik. Tapi untuk sekarang yang penting itu baru dua. Pertama mass. Mass itu bahasa Inggrisnya massa. Ya, jadi ini bisa dilihat sini kanan ada massa. Ini massanya satu. Massa di sini adalah ya masanya benda tersebut sesuai namanya ya tentunya. Jadi semakin berat tentunya dia akan semakin uh, fungsinya berbeda di fisikanya. Misalnya kalau kayak ditabrak benda lain yang masanya lebih kecil ya tentunya geraknya lebih sedikit. Terus kalau misalnya jatuh bebas ya tentunya dia akan mengkena apa dia akan terkena hukum-hukum fisika lainnya termasuk dengan hukum-hukum yang mengatur masanya ya. Yang tergantung dari masanya bukan mengatur. Jadi kalau misalnya masanya makin besar, ya otomatis perhitungan-perhitungan massa di fisik energi juga akan makin besar. Kalau nanti ada benda-benda yang kayaknya berat atau besar gitu ya, itu bisa ditambahkan masanya. Nah, massa di sini juga ada use auto mass. Sesuai namanya, itu kita bisa menggunakan massa otomatis sesuai dengan collider. Jadi kalau misalnya ada collidernya, nanti kalau misalnya Anda ini memberikan collider di sini, collider itu kayak batasan-batasan. Jadi misalnya kayak ini mobil bisa saja diberikan collider box, kotak gitu ya. Bentuknya kotak seperti mobilnya. Nah, collider itu bisa digunakan untuk auto mass. Jadi semakin besar, nanti masanya akan semakin berat. Yang kecil, maka masanya akan dikurangi, gitu ya. Otomatis mengikuti besarnya collider. Lalu ada opsi gravity scale. Ya, gravity scale ini sesuai namanya, dia mengkontrol, mengatur skala gravitasi. Jadi, di sini bisa kita lihat gravity scale-nya 1. Berarti dia terpengaruh oleh gravitasi dengan skala 1. 1 banding 1 berarti ya. Berarti kalau gravitasinya minus 10, dia terkena minus 10. Kalau minus 9,81 ya dia akan terkena minus 9,81. Ya. Jadi defaultnya Unity itu gravitinya minus 9,81. Tapi kalau Anda mau ngedit itu bisa di menu edit, ini di kiri atas. Edit, lalu project settings. Ini ada macam-macam, ada time, ada player, package manager, dan lain-lain. Tapi ini ada physics dan physics 2D. Kalau kita menggunakan physics 2D, jadi kita bisa buka physics 2D, lalu kita bisa edit macam-macam di sini sesuai keperluan. Contoh kayak gini kan, 9,81. Misalnya mau, oh saya maunya minus 10. Bisa. Saya maunya gravitasi bulan, misalnya 3. Go. Sesuai kebutuhan ya. Bisa diedit sesuai kebutuhan. Nah, untuk sekarang, karena kita bukan mau dia gravitasi ke bawah, ini harusnya top down view ya mobilnya. Jadi harusnya dia tidak jatuh ke bawah layar, karena gravitasinya harusnya di belakang layar ya. Jadi untuk sekarang gravity scale-nya kita jadikan 0 supaya dia tidak terkena efek gravitasi. Oke. Lalu, kinematics using rigid body. Jadi kalau kita mau mensimulasikan kinematika menggunakan rigid body, kita bisa menambahkan kodingan-kodingan di bagian car kita. Jadi kita bisa tambahkan script baru. Ya, scripts. Di sini kita bisa create C# script. Kasih nama langsung ya, kasih nama car RB. Bedakan sama car yang kemarin. Kalau car kemarin itu mobil yang biasa yang tidak menggunakan rigid body. Kalau sekarang kita menggunakan car RB, car rigid body. Kalau di double klik, klik. Ya, keluar ya codingannya. Nah, loading. Cep. Nah, keluar ya. Di sini kita bisa menggunakan rigid body to the field untuk menjadi reference dari rigid body to the component. Nah, kalau misalnya misalnya kita mau mengambil komponennya, itu kita taruh dulu di atas, kita siapkan nih. Ini kayak kita sudah menyiapkan kamar untuk rigid body. Ya, nanti baru di start diambil. Begitu programnya mulai, dia baru mengambil rigid body. Oh, rigid body-nya yang ini toh, gitu ya. Nah, kita bisa manipulasi di fixed update. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut soal fixed update itu apa. Ya. Nah, fixed update. Dari kemarin kan kita pakainya update ya. Nah, seperti yang kita ketahui, update itu dipanggilnya 1 kali per frame. Jadi kalau FPS gamenya 60 FPS, berarti dalam 1 detik update akan dipanggil 60 kali. Kalau gamenya 120 FPS, maka dalam 1 detik
update akan dipanggil 120 kali. Nah, masalahnya kalau kita mau membuat kalkulasi-kalkulasi fisika ya, hitungan-hitungan soal fisika, itu tidak bisa tidak tidak bagus kalau dilakukan di update. Kenapa? Karena update itu kan beda-beda. Kalau di komputer yang misalnya kuat, yang komputer sultan gitu ya, itu bisa saja jalannya sampai 144 fps misalnya. Dengan 144 fps berarti dia melakukan kalkulasi fisika sampai 144 kali. Ya. Terus begitu besoknya ada yang main di komputer kentang gitu ya, Potato PC. Nah, begitu main di Potato PC dapat FPS berapa? Misalnya 15 gitu. 15 saya nggak apa-apa, Pak. Udah lebih dari 12 FPS misalnya gitu ya. Nah, di situ dia cuma dipanggil 12 kali. Otomatis kalkulasinya bisa saja berbeda. Itu berbahaya sekali ya. Karena kalau game-game fisika, kalau kalkulasinya beda, bisa-bisa hasilnya jauh berbeda. Karena itu, kita menggunakan fixed update. Fixed update ini temennya update. Bedanya sama update apa, Pak? Bedanya, kalau fixed update, itu dipanggil tuh fix. Ya, nggak kayak update yang tergantung sama FPS. Kalau fix update itu fix, dipanggilnya setiap 0,02 second. Atau dalam 1 detik, pasti dipanggil 50 kali. Jadi mau di komputer sultan, mau di komputer kentang, itu pasti akan jalan 50 kali per second. Nah, kalau kemarin-kemarin, kan kita memanipulasi posisi sama rotasi game objek kita tuh dengan menggunakan transform komponen ya. Transform.position apa, transform.rotation apa, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan digit body, kita menggunakan gaya. Ya, kalau pasti pernah masih ingat fisika zaman SMA, itu ada yang namanya gaya yang bisa mempengaruhi pergerakan dari benda-benda. Nah, kalau kita menggunakan digit body ini, kita menggunakan gaya supaya gerakannya itu realistis atau dapat dipercaya. Nah, jadi kalau kita memanipulasi transform di saat yang sama dengan rigid body, itu akan membuat physics engine-nya bingung. Jadi simulasinya akan beda, akan tidak benar. Supaya itu tidak terjadi, ya solusinya gampang. Jangan manipulate transform langsung kalau Anda sudah menggunakan rigid body. Jadi kalau sudah pakai rigid body, jangan sentuh-sentuh itu transform. Transform.position, transform.rotation, jangan lagi. Karena itu akan membuat fisik cincinnya bingung ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke GLB. Bagian GLB kita buat car RB tadi sudah buat ya bareng saya. Lalu kita buka script car RB-nya. Ini adalah script car yang menggunakan rigid body. Pertama, di bagian atas itu tambahkan field-field berikut ya. Pertama, jangan lupa using TM Pro. Karena kita nanti akan menggunakan TextMesh Pro ya. Kita siapkan dari sekarang. Lalu di bagian atas kita tambahkan 3 bagian ini. Input field untuk speed, rigid body untuk bagian kita menyimpan rigid body-nya, dan float speed, yaitu kecepatan saat ini ya. Jadi kita kasih dulu public tmp input field, ini ada ya, speed input. Lalu ada rigid body to DRB. Ini lagi-lagi adalah bagian untuk menyimpan rigid body yang nanti akan ditempelkan di game object. Ini supaya rigid body yang ada di game object bisa dihubungkan ke codingan. Cara ngambil gimana Pak? Nanti ada di bawah ya. Berikutnya ada float speed. Ini untuk menyimpan kecepatan supaya bisa diakses oleh semua yang ada di dalam KRB ini ya. Di dalam start, jangan lupa speednya diinisialisasiin dulu. Kan tadi belum ada speed awal. Kita kasih speed awal itu 0 karena dia belum bergerak. Nah, berikutnya kita kasih RB sama dengan get component rigid body 2D. Gunanya apa? Ini yang tadi saya bilang, supaya rigid body-nya bisa terhubung dengan rigid body komponen yang ada di get component ini supaya bisa terhubung dengan rigid body yang ada di game object tersebut. Seperti ini ya. Jadi kalau nanti Anda memberikan komponen macam-macam di dalam game object Anda, misalnya kasih audio, misalnya mau kasih suara ya. Audio Anda taruh di komponen audio listener. Nanti kalau mau diakses di dalam codingannya tinggal ditambahkan seperti ini. Audio listener, audio misalnya. Lalu baru dihubungkan. Audio adalah
get komponen audio listener, misalnya seperti itu. Ini berlaku juga untuk komponen-komponen lainnya, misalnya transform dan lain-lain ya. Kalau Anda mau memasukkan decodingan, tinggal di get komponen. Lalu set speed. Ya, jadi kita buat sebuah fungsi baru. Ini fungsi untuk set speed ya, sesuai namanya. Set speed. Dia akan men-set kecepatan, maaf ya, harusnya void. Dia akan men-set kecepatan dari car sesuai dengan input yang ada di input field. Ya, di sini kalau kemarin kan kita langsung gitu ya, speed float parse speed input dot text ya. Speed adalah float ya. Karena dia float parse ambil dari speed input, ambil teksnya ya. Jadi nanti dia akan mengambil tulisan yang dituliskan di speed input. Jadi speed. Nah, sekarang kan kita menggunakan rigid body 2D ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi transform position seperti kemarin, tapi kita menggunakan velocity-nya rigid body. Nah, jadi kita bisa berikan set speed, itu kita bisa berikan velocity ke rigid body tersebut. Dan velocity-nya bersifat tetap ya. Karena bersifat tetap, jadi kita bisa langsung RB, kita panggil si rigid body-nya. Bagian apa yang mau diakses dari rigid body-nya? Bagian velocity-nya, sama dengan lalu vector to right speed ya. Vektor 2 berarti vektor XY ya, vektor koordinat ini ya, dua sumbu. Vektor 2 dot right. Dot right berarti adalah vektor yang ke arah kanan, vektor normal yang ke arah kanan. Ada arahnya ke kanan, besarannya 1, seperti itu saja ya. Vektor 2 right. Kalau mau ke atas itu ada macam-macam, ada vektor 2, ada macam-macam ya. Ada down, ada left, ada right, ada up. Ya, sesuai kebutuhan ya, pakai yang mana. Kita gunakan vector to right. Dikalikan kecepatan. Ya, karena dia seharusnya bergerak sesuai speed ya, sesuai velocity yang diberikan oleh pengguna. Jadi kalau tadinya kita kan ngasih inputnya speed ya. Karena belum ada arahnya, baru satuannya doang. Baru besarannya doang. Oh, ini speednya berapa? 10. Dah selesai. Belum ada arahnya. Nah, ini sekarang kita kasih arah ke kanan. Di velocity ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hubungkan seperti biasanya, kita hubungkan dulu ya. Dihubungkan dulu. Oh ya, untuk dihubungkan ini jangan lupa kita itu ya. Kita buat UI-nya lagi. Ya, ini kemarin kebetulan UI-nya masih kosong lagi ya. Kita buat UI. Nah, TextMesh Pro, import TMP Essentials karena baru pertama kali pakai. Oke, selesai diinputkan. Ini teksnya saya kasih nama text velocity ya. Lalu saya kasih nama velocity. Lalu kebetulan saya lebih suka font size 18 ya, jadi saya ganti 18. Nah, ini kalau di double klik bisa kelihatan posisinya. Dia ada di situ. Ini bisa digerakkan. Oke. Next, kita mau nambahin input field. TextMesh Pro input field. Input velocity. Ya. Lalu diatur velocity-nya agak kanan dikit kali ya. Straight. Nice. Input velocity. Lalu tambahkan satu lagi, yaitu button TextMesh Pro. Ya. Ini buttonnya kita kasih button start. Ya, ini untuk memulai segalanya. Button taruh di bawah. Ternyata ini kurang ke atas. Yakin ke atas dulu ya. Straight. Oke. Buttonnya ini saya ganti teksnya ya. Teksnya saya ganti jadi start. Gini ya. Font size-nya saya ganti 18 seperti biasa. 24 kegedean buat saya. Oke. Sekarang saatnya dihubungkan. Jangan lupa. Pertama, car-nya dikasih script car RB. Ya, seperti biasa. Drag and drop. Terus muncul car script. Dia perlu speed input. Drag and drop si inputnya. Dapat.
Next, kita taruh lagi di button start. Apa yang dilakukan si button ini ketika diklik? Ketika diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi dari car. Ya, apa yang dijalankan? Fungsi car RB yang namanya set speed. Oke, mari kita tes ya. Velocity-nya kita kasih 1. Start. Shoot. Ya, dia gerak ke kanan dengan velocity 1. Oke, sampai sini tidak ada masalah ya. Ini biar agak jelas, karena saya pindahin agak ke kiri. Set. Mantap. Save. Oke, sampai sini kita selesai membuat GLB dengan widget body. Mantap. Next ya. Kalau tadi kita membuat scene GLB, sekarang kita mau pakai GLBB. Ada akselerasinya ya. Jadi bisa kita klik di GLB scene. Ini ada scene GLB. Ini bisa langsung diklik. Ini kan kalau diklik keluar biru gini ya. Lalu kita klik edit. Di sini ada duplicate. Ada shortcutnya Ctrl D ya. Kalau tekan duplicate, flip. Ya, ini akan langsung berubah. Ada satu lagi scene yang persis dengan si GLB kita, tapi namanya GLB 1. Ini bisa di rename. GLBB. Door. Reload. Ya. Bisa dilihat, isinya tetap sama. Supaya kita tidak perlu ngulang kerja 2 kali. Ya. Karena basisnya kan mirip. Nah, sekarang kita tambahkan UI baru. Ada akselerasi sama current velocity-nya. Ya. Jadi ini di UI-nya, di bagian text velocity sama input velocity, bisa di Ctrl C, Ctrl V, akan terduplikat ya. Setelah terduplikat, bisa digerakkan agak ke kanan. Sret. Oke. Text velocity ini saya ganti. Text acceleration. Kelebihan 1 huruf. Yang input ini saya ganti. Input acceleration. Ya. Benar ya, text acceleration, input acceleration. Lalu tambahkan lagi 2 text current velocity sama text current velocity satu lagi untuk menampilkan angkanya. Jadi satu untuk menampilkan, oh ya ini teksnya lupa ya. Acceleration. Kalau ke kanan mas. Sret. Mantap. Nah sekarang kita mau bikin, ini masih kurang kanan. Sret. Nah sekarang kita mau buat 2 teks lagi. Pertama buat dulu 1, geser ke kanan, ganti jadi current velocity ya. Ini untuk menampilkan nanti current velocity-nya berapa sih gitu ya. Jangan lupa teksnya diganti. Ya harusnya yang diganti current velocity bukan ininya. Ini harusnya teks CV ya tadi. Oke. Ini bisa digesarin biar muat lurus. Straight. Oke. Mantap. Nah, sekarang ini saya duplicate. Ini saya ganti jadi text current velocity. Seperti ini ya mintanya. Ya, text current velocity. Jadi dia yang satu untuk jadi panduan aja kalau itu menampilkan current velocity. Yang satunya itu tujuannya adalah menampilkan angka velocity saat ini. Jadi kalau nanti current velocity-nya naik, ya dia akan keluar ya. Misal 0, sekian, 1, sekian gitu. Ini bisa diperbaiki dulu. Oke, mantap. Nah, untuk UI-nya untuk sekarang sudah ya. Next, kita mau menggunakan Karabi, tapi ada tapinya. Kita akan membuat Karabi satu lagi. Ya, kalau ini Karabi buat GLB, kita buat satu lagi Karabi untuk akselerasi ya. Kan ini ada akselerasi ya untuk GLBB. Jadi ini bisa seperti tadi, diklik, lalu edit, duplicate. Ya, akan langsung keluar Karabi 1. Jangan lupa di rename. Ya, karena ini nama filenya juga belum sesuai sama isinya. Add a file, salah. Axel ya. Oke, Karabi Axel.
Kalau dibuka, ini masih car RB. Ini adalah biang error. Jadi jangan lupa diganti car RB, Axel, save. Selesai. Next ya. Di sini kita akan tambahkan hal-hal seperti berikut ya. Pertama, kalau tadi cuma ada speed input, sekarang kita tambahkan Excel input sama current velocity text. Jadi inputnya bukan cuma satu. Ya, kalau tadi inputnya cuma speed, sekarang kita kasih akselerasinya berapa sih, gitu ya. Lalu satu lagi, TMP-nya untuk text. TMP text untuk current velocity. Ya, text. Ini untuk menampilkan current velocity tadi kita tempelkan. Lalu ada satu lagi, selain tadi kita nyimpan float speed-nya, kita simpan float acceleration. Ya, kita menyimpan akselerasinya berapa. Lalu, kalau tadi kita cuma membuat speed yang jadi 0, jangan lupa sekarang akselerasinya juga kita nolkan. Inisialisasi ya. Nah, ini adalah langkah-langkah awalnya ini untuk menyiapkan supaya nanti dia bisa menerima input tambahan dari akselerasi dan juga memberikan output ke current velocity dan menggunakan akselerasi di dalamnya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fix update. Kalau Anda belum install yang di kanan itu, Game Development Unity in Visual Studio yang sudah dibilang waktu di minggu awal-awal pertama untuk install Unity, Anda harus ketik manual, void fix update, bla bla bla. Tapi kalau Anda sudah install di kanan, ada jalan yang lebih manusiawi. Manusiawi. Kalau sudah diinstal, ada cara yang lebih aman. Ini kita bisa menggunakan namanya Unity Messages. Ya. Cari empty line, ya misalnya seperti ini ya. Empty line, klik kanan, ini ada Implement Unity Messages. Klik. Nah, dia akan keluar macam-macam di sini. Ada wake, fix update, late update gitu ya. Nah, ini ada macam-macam yang bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan. Bisa dicentang yang mana yang Anda perlukan. Misalnya kayak gini ya, fix update, centang. API versional latest, insertion point-nya add cursor. Add cursor ini berarti saat di tempat kita mengklik ini. Oke, kalau bisa di oke, klik. Akan langsung dikeluarkan sama Unity. Jadi kita nggak perlu takut ngeklik, terus salah gitu ya. Oke, bisa pakai Ctrl Shift M juga. Ya, shortcutnya. Kita implement fix update. Nanti kita tambahkan hal-hal ini. Ini ada speed, ditambahin acceleration dikali time delta time. It's time delta time. Maksudnya apa? Ini kecepatannya akan ditambahkan dengan akselerasi yang dikalikan dengan waktu yang sudah dilewati. Jadi kalau sudah lewat setengah detik, ya pasti akan dikalikan setengah. Kalau sudah lewat 1 detik, maka pasti akan dikalikan 1 dan seterusnya. Makin lama makin besar akselerasinya. Jadi speednya akan makin bertambah. Ya. Lalu RB velocity-nya sama kayak tadi. Ya, ini yang tadi ada di bawah ini ya, di set speed. Ya. RB velocity vector to right kali speed. Ya. RB ini sama persis kayak yang di bawah ya. Ini memastikan kalau velocity-nya akan terus terupdate ngikutin fix update. Ya. Lalu current velocity text to text-nya kita kasih speed saat ini ya, velocity saat ini. Jadi current velocity text yang tadi sudah kita akan hubungkan nih, bukan sudah ya, akan kita hubungkan text-nya kita ganti menjadi speed saat ini ya. Jadi bisa speed dot to string. Ini akan dijalankan setiap fix update, yaitu tiap 0,02 second sekali. 50 kali dalam 1 second. Set speed, kalau tadi kita cuma ada speednya, sekarang kita masukkan input dari akselerasi juga ya. Speed, masukkan akselerasi. Acceleration, ngambil input dari Excel input. Ngambil isinya Excel input. Ya. Jadi, kalau tadi cuma ngambilnya speed doang, sekarang kita ngambil inputnya 2. Ada speed, ada acceleration. Ya. Kita tes ya. Dihubungkan seperti biasa, save dulu. Jangan lupa di-save. Lalu dihubungkan seperti biasa. Kalau tadi car-nya pakai car RB, ini bisa diklik di sini, remove,
komponen, lalu drag baru CarRB Axle. Ya, CarRB Axle kita tambahkan input-inputnya. Input velocity, input acceleration, text current velocity. Ya, itu satu. Lalu jangan lupa di button start. Kalau tadi itu on click-nya mengisi itu ya, si car lalu car script. Kalau sekarang kita bukanya CarRB Axle, bukan CarRB. Lalu set speed seperti tadi. Ya, kita tes ya. Akselerasi 0,1. Velocity-nya 0. Boom. Ya, bisa dilihat. Makin lama makin cepat ya. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kerasa nggak? Makin lama makin cepat naiknya. Nggak kerasa, Pak? Ya, kalau nggak kerasa, coba diulang. Kita kasih speed awalnya 0, velocity awalnya 0, acceleration-nya kita kasih yang agak gede, 10 misalnya. Nanti akan kelihatan. Pertamanya LED, makin lama makin cepat. Tuh, makin lama makin cepat ya. 4, 5, 6, 7 tuh. Tuh kelihatan di bawah ya. Makin lama makin cepat. Ya, karena dia sudah mempunyai akselerasi. Selamat. Ya, Anda sudah berhasil membuat GLBB di Unity yang menggunakan widget body. Jadi kalau kemarin kita pakai transform, kalau sekarang langsung pakai velocity, tinggal dikasih arahnya sama besarannya berapa. Ya, kita bisa menggunakan physics engine yang ada. Oke, untuk projectile motion, silahkan implementasikan sendiri. Coba implementasikan sendiri ya. Nanti hasil implementasinya harusnya itu ya bisa modifikasi yang kemarin. Jadi kan untuk kemarin ada membuat projectile motion tuh. Seharusnya bisa dimodifikasi supaya menggunakan widget body. Ya, bisa dilihat ini ada vektor-vektornya tadi ya. Itu bisa digunakan. Vektor velocity-nya. Oke. Untuk sekarang, untuk freefall motion juga tidak perlu lagi. Kenapa? Karena freefall motion itu sebenarnya kan adalah adalah GLBB yang secara vertikal dengan menggunakan akselerasi berupa gravitasi. Ya, jadi sebenarnya tadi kita sudah buat ya freefall motion waktu di mobil pertama ya. Waktu mobil pertama ditanya, "Lo kok jatuh?" gitu ya. Mana tadi? Ya, ini. Mobil akan langsung jatuh. Ya, itu sebenarnya sudah mensimulasikan freefall motion, tidak perlu diapa-apakan nih. Ya, jadi silahkan coba buat projectile motionnya sendiri, lalu dites. Ya, bisa nggak kira-kira Anda mengimplementasikan velocity-nya rigid body yang baru saya dipelajari hari ini? Ya, oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semangat!